Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, selamat datang di ibadah raya GBI Pak Turyani Jalan Terate pagi hari ini. Juga buat setiap saudara jemaat yang mengikuti lewat live streaming. Selamat beribadah. Biarlah pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap kita pagi hari ini. Ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau undang untuk bangkit berdiri. Dan saya undang dengan hormat Ibu Pendeta Muda Madia Hana Jonathan untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita bersatu hati, berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri Engkau pada pagi hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur kepadamu Bapa. Kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami sekalian untuk beribadah kepadamu di hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami tidak sia-siakan. Tapi kami boleh pergunakan dengan sepenuh hati kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kepadamu. Biar Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menguasai segalanya Tuhan. Engkau hadir di ibadah kami, Engkau mengurapi kami sekalian dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terlebih kepada hamba-hambamu yang melayani baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai tim multimedia dan sound system. Semuanya Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga sekalian kami yang hadir di tempat ini, juga saudara-saudara yang mengikuti dengan live streaming, Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, mereka boleh merasakan jamahan-Mu, mereka boleh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini Bapa. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu, merintangi ibadah ini, kami dengan sehati di dalam nama Yesus kami usir, kami patahkan keluar dari ruangan ini. Engkau sendiri yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami Tuhan melalui ibadah ini. Biar kami boleh menaikkan puji-pujian mempermuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan juga kami boleh diberkati melalui firman-Mu yang akan disampaikan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sekalian Bapa. Kami juga memohon kepadamu Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan. Mari Tuhan Engkau juga hantar mereka, Engkau yang mempercepat langkah mereka. Sehingga mereka pun Tuhan boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan kami memuliakan, meninggikan Engkau Bapa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pengurapan roh-Mu Tuhan Engkau curahkan Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh memberitakan warta sukacita, berita sukacita daripadamu Bapa. Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memberkati kami sekalian. Kami menyerahkan segala doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Sebelum duduk, kita mau salam kiri kanan kita. Kita kasih sapa yang terbaik, senyum yang terbaik. Oke, ya silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kalau kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita datang dengan setiap masalah, mungkin kita datang dengan setiap pergumulan. Ya, 5 menit yang lalu kita merasakan pergumulan yang berat. 1 jam yang lalu kita merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya mau undang Bapak Ibu, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mau memiliki satu komitmen yang baru sama dengan Tuhan. Ada saat
alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku alami, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, dan kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini dengan satu komitmen. Ada yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Amin. Biar ini komitmen kita, kami mau setia di hadapan Tuhan, setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ini setiap doa kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sampai saat ini Tuhan, tapi seumur hidup kami Tuhan. Sampai kami menutup mata Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Kau yang menjamah setiap kami Yesus. Oh Jesus, biar Kau yang menguatkan kami Tuhan.
Kami mau setia lebih lagi. Kami mau setia di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Biar Kau dapati kami Tuhan, hamba yang setia Tuhan. Haleluya, katakan dalam hati kita. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang. Bapak Ibu rindu Yesus mendapati kita hamba yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Inilah kerinduan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami menjadi hamba yang setia sampai akhir hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Saya percaya kita adalah hambanya yang setia. Amin. Amin. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat. Kita setia. Kita setia. Katakanlah sekali lagi ya. Allah dahsyat, kita setia. Katakan sekali lagi. Allah dahsyat, kita setia. Amin. Kita mau katakan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bergoyang buat Tuhan, menyanyi buat Tuhan, berikan tubuh jiwa roh yang terbaik buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Kita mau akui Yesus kebenaran adalah pilihan kita. Amin. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran Tuhan. Yesus, kebenaran adalah pilihan kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan yang membebaskan kita. Kita mau katakan firman yang membebaskan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran yang bebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantang. Katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dengan iman kita mau katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada pengharapan dan kemenangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biar setiap firman yang kita terima boleh membebaskan kita. Biar setiap firman yang kita terima boleh kita pahami, kita lakukan. Dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap pujian yang kita naikkan tadi boleh menjadi komitmen kita. Kita mau setia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Bagi hari ini saya rindu setiap kita boleh terhubung lebih erat lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Biar kuasa kasih Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan boleh melekat di hati kita. Kita mau katakan pujian ini mungkin baru. Biar Bapak Ibu boleh merenungkan pujian ini. Nanti saya dan singer akan menaikkan satu kali pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, melekat selalu, amin, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami melekat di hati-Mu Tuhan. Kami terhubung intim dengan Engkau Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan, kami boleh melekat dengan Engkau Tuhan. Oh Jesus, haleluya Jesus, oh Jesus. Biar oleh kuasa nama-Mu saja Tuhan, kami boleh erat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Katakan dengan iman. Ku terhubung denganmu. Yesus tahu, Yesus melihat yang kita katakan pagi hari ini. Amin. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan sekali lagi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Thanks Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Heri Sebastian untuk membuka firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat, kebesaran, kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, pagi ini kalau Engkau sudah himpunkan kami bersama-sama di tempat ini, terlebih kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, lewat pujian, penyembahan yang kami lakukan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bila mana sebentar kami akan dengar firman Allah, firman yang berdaulat atas kehidupan kami, firman yang menjadikan dasar tolak hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami siapkan hati pikiran kami
untuk kami boleh terima firman Allah yang hidup. Firman yang boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala sidang kami, Bapak John Samuel yang akan menyampaikan firman Allah. Kami berdoa secara khusus Tuhan akan urapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan, setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Tidak kami seperti kami datang, kami boleh pulang dengan firman Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, kami sepakat, kami sehati berdoa dalam nama Yesus. Kami mau tangking keluar Tuhan. Hanya Roh Kudus yang boleh ambil alih dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan satu pujian yang mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Katakan inilah saat terindah. Inilah saat terindah, saatnya Tuhan, ku sambut kehadiran-Mu melalui firman. Nyatakanlah semua kehendak-Mu Tuhan, berfirmanlah, ku buka hatiku sekarang. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang mengalir bagai air, puaskan dahagaku, yang bersinar bagai surya, hangatkan tubuhku, yang tajam bagai pedang menikam salahku. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang leburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaran-Mu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini kita oleh kemurahan Tuhan dapat bersama-sama di rumah Tuhan. Dan pagi ini saudaraku, sebagaimana subtema di bulan November ya, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, coba dibaca. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Ini sasarannya, saudara. Kita saat ini tidak lama lagi kita masuk bulan Desember. Kita tinggalkan tahun ini, masuk tahun 2025. Tapi pesan November ini, saudaraku, itu dikatakan dalam hatiku, menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji apa, saudara? Mungkin kita tanya janjinya apa? Apa yang Tuhan janjikan? Berkat dan lain-lainnya. Tapi kalau kita baca perlahan-lahan ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan sebagai berikut. Mazmur 119 ayat 11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku, sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Haleluya. Ternyata janji Tuhan itu tidak lain di dalam firman Allah. Ya. Aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya dalam hatiku. Setiap minggu kita diberikan, disampaikan firman Allah oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan janji Tuhan, menyampaikan firman Allah. Tujuannya apa? Untuk disimpan. Untuk disimpan. Supaya terhindar dari berbuat dosa. Waduh. Berbuat dosa. Terhindar. Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Menyimpan firman Allah yang setiap minggu kita terima, setiap minggu disampaikan oleh hamba siapapun. Si A, si B, si C. Itu hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Allah. Jangan sampai kita berpikir, oh siang khotbah si A, si khotbah B males Hati-hati saudara. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Allah, hati-hati, kita harus sungguh-sungguh serius. Sungguh-sungguh menerima firman yang kita terima. Kita simpan. Di dalam hati, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita jangan berdosa. Oh haleluya. Kalau kita baca lebih jauh di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Sebelumnya ayat pertama coba kita lihat. Mazmur 119 ayat pertama. Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah ini tujuannya berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Saya garis bawahi tidak bercela. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan lewat kehidupan kita. Orang banyak beredar di YouTube macam-macam menyatakan pendeta ini, pendeta waduh. Hati-hati jangan sampai kita terpancing. Berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela. Hidup menurut Taurat Tuhan. Siapa Taurat Tuhan itu? Firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Tidak ada lain tujuannya supaya bangsa Israel berbahagia. Demikian juga kita pagi hari ini saudaraku. Dengan jelaskan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya saudara. Apalagi lebih jauh. Kalau sudah baca dalam ayat kedua, pasal yang sama, 119 ayat 2.
Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, ini berbahagia lagi. Ingatkan kalau sudah ingin bahagia, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Setiap minggu kita diperingatkan mungkin oleh firman Tuhan yang kita terima. Berbahagia itu tujuannya. Berbahagia orang yang memegang peringatan-peringatannya. Mungkin firman itu keras. Firman itu keras untuk menegur kita. Bersyukur saudaraku. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita. Meskipun keras itu artinya mengingatkan kita. Supaya kita terima. Ya seringkali saya melihat. Bukan di sini, di sana. Firman-Nya begitu keras, males lah. Gak ada yang lucu-lucu. Gak ada yang guyon-guyon, cengengesan. Firman itu harus tegas. Ya, bukan enak loh. Lucu cekekehkan itu. Berbahagialah orang yang memegang peringatan. Mencari Dia tentunya. Tiap minggu kita ke rumah Tuhan, mencari Dia, mencari Tuhan. Oh haleluya. Coba baca ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berbahagialah Ya. semua orang yang mencari Allah dan yang selalu melakukan kehendak-Nya. Yang selalu melakukan kehendak-Nya. Bukan melakukan kehendaknya setan. Bukan melakukan kehendaknya kedagingan kita. Berbahagia. Orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan yang selalu melakukan kehendak-Nya. Jelas gamblang. Kalau kita nggak melakukan, berarti melakukan kehendak iblis. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau melakukan kehendak-Nya. Berbahagia orang yang melakukan kehendak-Nya. Berbahagialah orang yang menurut peringatannya. Jangan sampai berdosa. Oh, suratku jelas. Berdosa. Artinya bukan kita melakukan pembunuhan, bukan melakukan yang aneh-aneh, melakukan sejenisnya, tidak. Hari Selasa yang lalu, 2 hari lalu, saya ingatkan jangan sampai berdosa. Ada satu hal yang penting juga buat kita. Kalau saudara baca dalam tulisan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23 dan 24. 1 Samuel 12 ayat 23 dan 24. Ini perkataan Nabi Samuel, bukan saya loh ya. Nabi Samuel. Apa dikatakan? Apa yang disampaikan tatkala Nabi Samuel akan mengundurkan diri dari bangsanya. Dia berkata begini. Ya ayat 23 pelan-pelan. Ya, ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ya, ini ucapan Samuel. Nabi Samuel kepada bangsanya tatkala dia akan tinggalkan bangsa Israel. Sudah lanjut usia. Dia bilang apa? Mengenai aku. Jauh-jauhlah daripadaku untuk berdosa. Wih. Berdosa bukan berbuat zina, berdosa bukan berbuat kejahatan yang lain. Justru dikatakan oleh Nabi Samuel, mengenai aku janganlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu
jalan yang baik dan lurus. Ini ucapan Samuel pada bangsa Israel yang merasa berdosa kalau tidak mau berdoa untuk bangsanya. Merasa berdosa kepada Tuhan. Berdosa bukan karena perbuatan yang aneh-aneh, tapi berdosa tidak mau berdoa untuk bangsanya. Ini satu peringatan buat kita. Kita pun berdosa kalau kita tidak mau berdoa untuk saudara-saudara kita. Apapun pergumulan kita tahu. Doakan. Berdoa untuk bangsanya, kata Nabi Samuel. Kalau dia nggak mau berdoa, berdosa. Mari kita di hati kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Ingat apa yang disampaikan pesan Samuel ini. Kalau kita melihat saudara kita bergumul, kalau kita melihat saudara kita sedang macam-macam sakit dan sebagainya. Ada hati mau berdoa untuk si A, si B, si C. Kamu meladani Samuel ini. Jauh daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu. Ini satu pengajaran yang baik, saudara. Ya, jangan sampai kita nggak mau mendoakan saudara kita. Kita akan sudah diikat dengan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Saudara kita yang bergumul, saudara kita yang sedang mengalami berbagai hal. Mari kita doakan, sisipkan dalam doamu untuk mereka. Meskipun mereka nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, doakan. Dengan jelas katakan, mengenai aku, kata Samuel. Jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Haleluya. Ayat lebih jauh, ayat 24. Coba. Ayat yang ke-24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Luar biasa. Intinya, takutlah akan Tuhan. Ya. Dan setia beribadah. Seperti kita pagi hari ini. Jangan sampai kita nggak beribadah, jangan sampai kita tidak mau beribadah, keluyuran, malah minta doa. Wah, keliru. Orang yang minta didoakan, doakan tapi dia nggak mau beribadah, keliru besar itu. Nabi Samuel bilang apa? Hanya takut akan Tuhan dan setia beribadah. Garis bawahi, setia beribadah kepada dengan segenap hati. Jadi harus sungguh-sungguh. Jangan macam-macam, saudaraku, jangan aneh-aneh. Datang di rumah Tuhan untuk mau bersetia ibadah. Untuk bersetia ibadah. Dan apa selanjutnya, coba dibaca sekali ayat 24 ini. Ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ya. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ini kalau kita mau setia beribadah, kita mau sungguh-sungguh dengar firman, ya dikatakan sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Artinya apa? Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang mujizat akan dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh beribadah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ini ucapan Samuel. Mengingatkan kepada bangsa Israel. Oh, haleluya, saudara. Luar biasa. Satu hal yang luar biasa terjadi.
Kalau kita sungguh-sungguh setia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, pasti hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan saudaraku lebih jauh, saudaraku, ada satu pesan juga. Kalau kita ingat ucapan Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. 1 Petrus 3 ayat Pelan-pelan. yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup Ya. dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lanjut Petrus lebih keras lagi. Siapa yang mau mencintai hidup, melihat hal-hal yang baik, kita boleh mengalami perkara-perkara yang indah, perkara-perkara menyenangkan, perkara-perkara yang baik, ya. Di sini dikatakan apa? Ia harus menjaga lidahnya. Ini peringatan Rasul Petrus. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan kita seringkali bicara hal-hal yang gosip-gosip yang sangat melemahkan itu, jangan. Ya, coba dibaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam Alkitab Di dalam Alkitab tertulis begini. Orang yang mau menikmati hidup Ya. dan mau mengalami hari-hari yang baik ya, harus menjaga mulutnya harus menjaga mulutnya. supaya tidak membicarakan hal-hal yang dusta. Ini Rasul Petrus, saudara. Lebih tegas lagi. Ya. Di dalam Alkitab, katakan, tertulis. Bukan di buku si A, bukan buku si B, bukan pengarang A, pengarang B, bukan. Di dalam Alkitab tertulis. Coba baca sekali lagi. Di dalam Alkitab tertulis begini. Orang yang mau menikmati hidup Menikmati hidup, dan mau mengalami hari-hari yang baik hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Jangan sampai kita ngomong apa namanya itu? Hoak. Itu yang sering kali. Kita harus lepaskan. Kita harus mengatakan ngomong yang benar, ngomong yang jujur, ngomong yang jelas. Ya, orang-orang yang mau menikmati hidup, kalau kita ingin hidup kita dikelilingi perkara yang indah, perkara yang menyenangkan, syarat tidak lain jaga mulut kita. Jaga mulut kita supaya tidak berdosa. Haleluya. Sebab apa, saudaraku? Dikatakan dalam lebih jauh, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 12. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yeah. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yeah. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan. Perhatikan apa ucapan Rasul Petrus ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang hidupnya seliliputi kebenaran. Tidak gosip. Tidak ngomongin orang, tidak ngomongin tetangga kita. Ya, tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya, telinga Tuhan, kepada permohonan mereka. Wah. Apa yang di permohonan kita? Apa yang di pergumulan kita? Dengan gamblang dikatakan apa? Sekali lagi baca ayat 13. Ayat 12, ya betul. 1 Petrus 3 ayat 12. Ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya
kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yang minta tolong. Telinga Tuhan itu mendengar permohonan mereka yang hidupnya dalam kebenaran. Ya, mendengar, tidak berdosa kepada Tuhan, tidak mau berdoa untuk saudara kita, tidak mau dengar-dengaran. Tidak. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya, kepada permohonan mereka. Luar biasa. Kalau baca ayat ini dalam firman Allah yang hidup, coba. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Ayat yang sama, 1 Petrus 3:12. sebab Tuhan mengawasi anak-anaknya dan mendengarkan doa mereka. Tetapi Ia tidak suka akan orang-orang yang berbuat jahat. Jelas gamblang. Berbuat jahat, berbuat perkara-perkara yang mempermalukan nama Tuhan. Berbuat perkara-perkara yang tidak disenangi Tuhan. Luar biasa. Berbuat jahat, ya mungkin kita tidak membunuh, kita tidak lakukan hal-hal yang keji. Di akhir zaman ini sudah banyak pembunuhannya macam-macam. Ya, suami bunuh istri, istri bunuh. Kita tidak begitu. Tapi yang sederhana saja. Tidak berdoa, saudara kita. Tidak mendoakan saudara kita yang berbuat dosa pada Tuhan. Ya. Mulut kita pakai ngomongin yang macam-macam. Dosa. Tapi puji Tuhan, ingat ya. Tuhan mengawasi anak-anaknya dan mendengarkan doa mereka, tetapi tidak suka akan orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya, saudaraku. Biar firman Allah yang sederhana ini menguatkan kita. Jangan sampai hidup kita diliputi dosa yang enteng-enteng. Apalagi yang berat-berat. Yang sederhana. Jaga mulut kita. Kita mesti berdoa untuk saudara kita. Di Samuel tadi bilang apa? Aku berdosa kepada Tuhan kalau tidak mendoakan saudara-saudara. Dosa. Ya, haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Dan akhirnya seperti peringatan pada waktu kepada bangsa Israel. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, diwanti-wanti. Ya, kita mau setiap beribadah, setiap dengar firman, merenungkan firman setiap saat. Setiap firman yang kita dengar kita simpan dan kita lakukan. Kita menjelang kedatangan Tuhan kedua.
penghujung akhir zaman saat ini. Banyak perkara-perkara kejadian mana-mana luar. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi. Kita mau hidup tanpa firman. Kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menurut kepada Tuhan, dan setia beribadah dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita di rumah Tuhan hanya penampilan saja. Ini sungguh-sungguh setia mendengar firman, menyimpan setiap renungan supaya tidak berdosa. Haleluya. Iya. Sikap nyanyi. Inilah saat terindah, saatnya Tuhan, ku sambut kehadiran-Mu melalui semua kehendak-Mu Tuhan, berfirman-Lah, ku buka hatiku sekarang, ku tak sanggup hidup tanpa jangan sampai kita dihapus dari buku kehidupan itu. Haleluya. Peringatan begitu keras yang disampaikan Tuhan lewat setiap hamba Tuhan. Jangan sampai kita lewat. Kamu sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Sebab ingat, iblis tidak senang kalau kita sungguh-sungguh. Iblis akan bersukacita kalau kita tidak sungguh-sungguh. Peringatan Tuhan lewat Musa, lewat Petrus, siapapun yang kita sungguh-sungguh mentaati, mengaku. Haleluya. Sebentar saya minta Ibu Suli berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Oleh karena kasih dan anugerah juga, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan isi hati. Bapak, biarlah melalui firman pada pagi hari
dapat menguatkan, mengajari kami, mengubah hidup kami, untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin selama ini kami belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengajari kami Tuhan Yesus, memampukan kami, mengubah hidup kami, untuk kami mau semakin setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak John Samuel yang sudah memberkati kami melalui kebenaran isi. Engkau pakai terus, Engkau urapi, Engkau bungkus dengan kuat kuasa, beri kekuatan kesehatan yang daripada Allah Tuhan, sehingga melalui kehidupan Bapak Gembala Tuhan banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala, berdoa juga untuk anak cucu menantunya. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan Tuhan juga mencukupkan setiap apapun yang mereka perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Demikianlah secuplik kegiatan Abi Terape ya dalam rangka Family Day. Ya, kita support supaya dari tempat ini lahir keluarga-keluarga yang luar biasa di depan Tuhan ya, depan Tuhan. Amin ya. Saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu 10 November 2024. Yang pertama ada info dari multimedia, mohon maaf tadi di YouTube bagian terakhir ada gangguan suara dan saya sedang coba diperbaiki. Untuk yang di rumah mengikuti YouTube, kami mohon maaf. Ibadah anak Abi Terape akan diadakan jam 8.45 di ruang ibadah anak. Kemudian ibadah remaja akan diadakan di tempat ini jam 9 pagi dengan tema God's Calling. Kemudian hari Selasa yang akan datang 12 November jam 7 malam akan diadakan ibadah doa dan nge-net via Zoom ya, dan juga YouTube. Mari Bapak Ibu kita bergabung bersama, kita berdoa bersama, dan kita juga akan sedikit sharing
apa yang kita alami, apa yang kita dapat sesuai dengan bahan MSK yang kita pelajari sepanjang minggu ini. Kemudian Sabtu, selamat pagi Pak Turyani, setiap Sabtu diadakan jam 5.30 lewat Zoom, 5.30 pagi. Nah, mari kita juga akan terus berdoa bersama, kita akan terus terhubung ya, belajar firman Tuhan, mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dan untuk kaum wanita GBI Ternate akan mengadakan ibadah dengan tema Thanksgiving hari Sabtu 16 November 2024 jam 10 pagi sampai jam 11.30 diadakan secara onsite di tempat ini. Ya, mari kaum wanita Bethel Indonesia Ternate diundang untuk sama-sama hadir, sama-sama bergabung dalam ibadah tersebut. Kita sama-sama bertumbuh bersama di tempat ini. Dan kita akan kembali hari Minggu yang akan datang 17 November 2024 jam 7 pagi di tempat ini dengan tema firman Tuhan minggu yang akan datang, mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria Yosia Nazara. Dari Jemaat Baros mengundang Jemaat Ternate untuk mengikuti pembekalan jemaat dengan tema Growing in the Family of God. Ya, dengan pembicara Bapak Yohan Lim yang akan diadakan Rabu 20 November jam 6 sore bertempat di GBI Pak Turyani Cimahi, Baros. Ya, Bapak Ibu yang bisa hadir diundang oleh Jemaat Baros untuk bergabung untuk sama-sama belajar Growing in the Family of God. Dalam rangka rangkaian Christmas Carol GBI Ternate 2024 akan diadakan kunjungan ke Wisma Manula Dorcas Cipageran Kota Cimahi, Caring for Others, Kamis 21 November 2024 jam 9 pagi sampai selesai. Dan acara tersebut pun diikuti dengan dilanjutkan acara kebersamaan untuk kaum senior. Mari kaum senior GBI Ternate diundang untuk bergabung bersama. Ya, kita akan acara gathering ya, kebersamaan, kita sama-sama ada di tempat ini, bukan hanya datang ibadah aja, bukan hanya sekedar rutin tiap minggu, tapi kita juga membangun bonding ya, yang bulan lalu Om Salim sampaikan bonding ya, kita sama-sama belajar untuk bonding satu dengan yang lain, bertumbuh bersama di tempat ini. Yang dapat hadir dan bisa hadir dan mau hadir boleh daftar kepada Ibu Ina atau Bapak Sugio senior. Juga ini adalah kegiatan diakonia ya. Paling lambat pendaftaran minggu yang akan datang 17 November 2024. Ya, diundang sebanyak mungkin. Ayo hadir bergabung bersama kita acara kebersamaan senior ya. Kemudian Komsel Family Care akan diadakan hari Kamis 21 November 2024 jam 6.30 sore ya sampai selesai via Zoom. Kami mengundang juga pasangan-pasangan muda, tapi juga terbuka untuk umum. Kita belajar sama-sama, belajar dari satu tokoh Alkitab, kita gali sehingga kita lebih memahami bagaimana saya harus hidup sesuai dengan buku yang kita pakai dalam komsel tersebut. Dan seperti yang lalu kita lakukan dalam rangkaian Natal, kita pun akan melakukan di tahun ini, mari peduli, mari berbagi. Ya Bapak Ibu, sasaran yang kita akan capai melalui kegiatan ini bukan hanya sekedar kita membagikan sesuatu, tetapi terlebih lagi kita mau belajar diri kita lebih peka apa yang Tuhan mau, lebih peka tuntunan Tuhan. Ya, kalau hanya berbagi, ini seminggu 50 paket ya terlalu sedikit, tinggal dibagiin aja, nongkrong di depan juga habis langsung. Ya, tapi melalui kegiatan ini kita belajar melatih diri kita untuk peka tuntunan Tuhan. Paket ini yang saya bawa 1 mungkin, 2 mungkin, atau 3 mungkin, saya harus kasihin ke siapa? Ya, kita belajar melihat sekeliling kita, belajar mendengar, merasakan tuntunan Tuhan. Oh, Tuhan mau saya kasih ke sini. Dan kita belajar untuk melatih kita kontak dengan sebanyak mungkin orang-orang yang tersisihkan di luar sana, ya, orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita belajar untuk berbicara kepada mereka.
Ya, aksi berbagi ini akan dimulai minggu yang akan datang, 17 November sampai dengan 22 Desember. Jadi selama 6 minggu berturut-turut kita akan melakukan aksi tersebut bersama seluruh jemaat. Ya, jadi bukan hanya pengurus, bukan hanya itu aja, lu lagi gitu ya, enggak ya. Tapi semua kita diajak, ayo ambil sebisa mungkin. Kalau misalkan, yuk siapa cepat siapa dapat. Ya, cuma 50 paket per minggu. Ya, nanti kita juga absen. Jadi mungkin kalau misalnya yang minggu ini udah, mungkin kesempatan jemaat yang lain ya. Kemudian persembahan Natal dapat Bapak Ibu sampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya, ataupun melalui amplop persembahan khusus yang ada di depan ya, amplop Natal. Atau kalau transfer Bapak Ibu boleh mencantumkan nominal 8 di belakang di akhir jumlah yang ditransfer. Misalkan mau transfer 10.000 jadi 10.008 supaya bendahara tahu oh ini untuk persembahan Natal. Kemudian persembahan mingguan, persembahan perpuluhan dan sebagainya dapat Bapak Ibu juga transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau amplop persembahan yang ada di belakang. Kemudian juga persembahan pembangunan gereja juga sama, Bapak Ibu bisa menggunakan amplop di belakang atau nomor rekening khusus pembangunan gereja dengan atas nama Maya Yasminta OR Mona Yolanda. Ya, Bapak Ibu dapat melihatnya di YouTube atau boleh WhatsApp ke pengurus atau ke sekretariat. Dan pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar atau juga memfollow YouTube kami GBI Trate atau Instagram @GBI Trate agar informasi yang dibagikan dari sekretariat boleh sampai kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kita juga tetap dukung di dalam doa saudara seiman kita yang bergumul dalam kesehatannya. Kita tetap berdoa untuk Pak Risman yang terus Tuhan pulihkan. Kemudian kita berdoa juga untuk Bapak Wisyuhandi yang hari ini berulang tahun. Kita berdoa juga untuk Bapak Agus Suwarji, Ibu Emi Dikarya dan Zean yang hari-hari ini sedang menjalani kemoterapi. Zean ini cucu dari Ibu Osyu ya, atau adiknya Kevin dari remaja di tempat ini. Dan kemudian seminggu ini juga ada saudara seiman kita yang berulang tahun. Kita sambut hari Senin, Ibu Shuli berulang tahun. Tante, selamat ulang tahun, selamat berkati. Kemudian hari Jumat ada Helen Natasha. Helen Natasha ini anaknya putrinya Tante Ingrid yang dari Jakarta ya. Kemudian hari Sabtu kemarin ada Ibu Erlin Norinan. Erlin, kemudian hari ini tepat 10 November Hari Pahlawan, Om Wisyu berulang tahun. Om Wisyu, selamat ulang tahun di rumah ya, Tuhan Yesus berkati lebih lagi. Demikian warta gereja untuk hari ini Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita dan diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dengan jelas arahkan. Firman Tuhan itu dasar kehidupan kita. Kita tidak dapat melangkah tanpa firman Tuhan supaya kita terjaga, terhindar dari dosa, terhindar dari perbuatan jahat, biar kita selalu terhubung dengan Tuhan kita melalui firman Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan. Kita kata terhubung dengan Haleluya. Yang berkata
Kami perlu tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa rapuhnya setiap kami Tuhan, betapa kami mudah jatuh Tuhan. Untuk itu Tuhan, ini komitmen kami Tuhan, kami rindu kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang waktu-waktu di depan kami Tuhan, kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami lepas sedetik pun dari-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami akan jatuh tanpa Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami teguh memegang firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus belajar firman-Mu Tuhan, untuk kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, berkati Om Sang Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikannya, dan Kau yang berikan hikmat marifat lebih lagi Tuhan, untuk beliau boleh mengajar kami, beliau boleh menuntun kami, beliau boleh membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Berkati kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat tim pujian yang telah melayani pujian penyembahan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pelayan-Mu Tuhan, multimedia, asyir Tuhan. Setiap peralatan yang kami gunakan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu, biar hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga serta kami bawa persembahan kami yang berkati tangan-tangan yang telah memberi, yang akan memberikan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar sungguh Tuhan persembahan yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memperluas pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan menjadi saluran berkat untuk lebih banyak lagi orang Tuhan, dan lebih banyak orang dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, untuk kami melakukan amanat agung-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang tuntun setiap kami, latih kami Tuhan, kami boleh peka semakin hari semakin waktu, kami boleh peka mendengar Engkau, mendengar tuntunan-Mu Tuhan, untuk kami boleh hidup Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bukan lagi ego kami, bukan lagi kepentingan kami, tapi sungguh Tuhan kami mau hidup sesuai dengan tuntunan-Mu Bapa. Kami berdoa juga pagi hari untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kesehatannya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Risman, kami berdoa untuk Om Wisyu Tuhan, kami berdoa untuk Kuku Tuhan, kami berdoa untuk Agus Suwarji Tuhan, kami berdoa untuk Sayang Tuhan. Bapa, biar pemulihan yang daripada-Mu kami percaya Tuhan mengalir bagi hari ini Tuhan. Kami percaya bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan bahkan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara yang kami bergumul dalam kesehatannya, bahkan yang bergumul di dalam ekonomi Tuhan, pekerjaan Tuhan, di dalam rumah tangga Tuhan. Ya, pagi hari ini Tuhan, ada Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami Bapa, menuntun kami, menolong kami. Kami bersyukur juga buat saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Tante Syuli Tuhan. Kami bersyukur buat Helen, buat Tante Eli Tuhan, buat Om Wisyu Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami percaya penyertaan yang sama, yang lebih luar biasa, lebih dahsyat Tuhan akan berlaku, akan menyertai mereka di hari-hari ke depan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang prima di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang pelihara Tuhan kehidupan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap kami pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Amin. Kami boleh pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan yang baru, pulang dengan daya pandang yang ada. Tuhan, sebelum kami tinggalkan, ini pun kami bersyukur buat campur tangan-Mu Tuhan bagi Bapak hamba-Mu Pendeta Madia Risman Caniago yang saat ini telah pulang di rumahnya di Antapani. Kami bersyukur pertolongan-Mu,
sehingga hamba-Mu ini boleh dengan sukacita boleh menyertai ibadah pagi ini, dan kami boleh mendengar bahwasanya Engkau luar biasa untuk memberi kekuatan, pemulihan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Yang dia boleh berada di rumahnya dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Segala puji syukurnya bagimu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pagi hari ini hadir ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Lalu silakan duduk, kita saat teduh sejenak secara pribadi mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pulang. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.